Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Setiap tahun baru selalu kita membuat niat, cita-cita yang akan kita lakukan selama tahun yang mendatang. Mumpung tahunnya adalah tahun baru. Tentu belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan kemudian harapan akan apa yang terjadi di masa depan. Namun seringkali ujung-ujungnya harapan itu kandas di tengah jalan, gagal. Di akhir tahun ternyata tidak banyak hal yang berubah. Mengapa seringkali kita gagal membuat resolusi untuk tahun yang sedang dijalani? Menurut saya, kebanyakan kita membuat sebuah cita-cita, harapan, resolusi, niat yang sifatnya itu evolutif. Membutuhkan waktu yang lama, energi yang besar, ketekunan, dan segala macam hal. Dan biasanya itu yang membuat kita tidak bertahan. Di tengah jalan entah bagaimana, ada persoalan, kemudian kita frustrasi, kemudian kehilangan motivasi, dan kemudian sudahlah. Terutama karena seringkali yang kita niatkan itu sesuatu yang memang secara alami tidak natural. Kita harus berjuang melawan yang biasanya kita lakukan. Dan mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita usahakan adalah membuat niat yang sifatnya tidak evolutif, tetapi revolusioner, yang radikal, yang menyentuh sampai pada dasar dan akar. Dan itu sebetulnya yang disebut dengan metanoia. Mengubah arah, mengubah mindset, mengubah dasar dan motivasi. Jadi bukan hanya mengubah apa yang ada di permukaan, mengubah kebiasaan hidup, mengubah gaya hidup, itu sulit sekali. Yang justru bisa adalah ketika kita mengubah cara pandang kita, terutama mengenali diri kita yang sebenarnya. Apakah saya ini lebih sebagai makhluk spiritual atau makhluk jasmani? Kita adalah makhluk spiritual dengan ekspresi jasmani atau makhluk jasmani yang mempunyai pengalaman rohani. Nah, ini adalah sebuah mindset yang mengubah seluruh perspektif. Dan itu yang bersifat revolusioner, kemudian mengubah segala yang nampak di permukaan. Kalau hanya sekedar mengubah gaya hidup, mengubah kebiasaan, itu sulit berhasil. Karena yang diubah adalah sesuatu yang ada di permukaan, bukan dasarnya. Itu seperti kita mendirikan rumah di atas pasir. Maka kemudian rumah itu akan hancur ketika ada angin, ada badai, ada hujan, ada banjir. Yang diubah adalah dasarnya, bukan hanya apa yang ada di permukaan. Harus membangun sesuatu dengan dasar yang kokoh, seperti membangun rumah di atas batu. Angin, hujan, badai tidak akan menghancurkannya. Disitulah dibutuhkan sebuah perubahan cara pandang, perubahan mindset, perubahan spiritualitas. Dan yang paling utama adalah cara pandang terhadap diri sendiri. Kenalilah diri kita di mata Tuhan. Siapa sebetulnya kita ini di mata Tuhan. Dan itu yang akan mengubah segala-galanya. Dan perubahan itu kemudian mengalir secara alami, tidak saling berlawanan. Kemudian perjuangan untuk perubahan itu menjadi perjuangan yang menyenangkan.
karena mengalir dari perubahan dasar yang terjadi di dalam. Disitulah yang disebutkan oleh Tuhan supaya kita bertobat. Bukan hanya mengubah apa yang ada di permukaan, mengubah tindakan-tindakan tertentu, tetapi mengubah dasarnya. Saya hidup atas dasar iman, atau saya hidup atas dasar kemampuan saya sendiri. Saya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, atau saya mengandalkan diri sendiri. Itu mengubah segalanya. Maka perlu perubahan mendasar, perubahan radikal. Bukan hanya perubahan yang ada di permukaan. Sifatnya lebih radikal sampai pada akar, revolusioner, bukan hanya evolutif. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Itu sulit, membutuhkan energi yang besar dan waktu yang panjang. Dan dalam perjalanan kita bisa mengalami banyak tantangan. Maka mumpung masih baru, tahun yang baru, kita perlu membuat sebuah resolusi yang dasarnya sungguh-sungguh membawa perubahan besar. Sifatnya sangat revolusioner, mendasar dan radikal. Yaitu perubahan mindset, perubahan cara pandang terhadap diri sendiri, sesama dan Tuhan. Pertama-tama mesti menyadari, apakah saya ini makhluk spiritual dengan ekspresi jasmani, atau makhluk jasmani yang kadang-kadang punya pengalaman rohani. Nah, ini mengubah segalanya. Kalau kita makhluk spiritual, konsekuensinya jelas. Kita sungguh pribadi makhluk ciptaan yang tanpa batas. Dan bersatu dengan semua ciptaan yang lain. Ada daya ilahi yang bisa mengatasi seluruh persoalan-persoalan jasmani. Dan konsekuensi-konsekuensi lain yang sifatnya radikal. Perubahannya mengalir dari perubahan dasar. Tapi kalau kita tetap sadar bahwa saya ini adalah makhluk jasmani yang kadang-kadang bisa punya pengalaman rohani, ya sudah. Kita hanya berhenti di persoalan-persoalan permukaan yang sifatnya material, badani, dan tidak menyentuh pada sesuatu yang lebih mendasar. Maka kemudian kita perlu belajar, apakah saya sungguh-sungguh hidup atas dasar iman, kepercayaan kepada Tuhan, atau berdasarkan apa yang saya pikirkan. Apa yang bisa saya usahakan, apa yang kelihatan. Dan ini tentu sebuah perubahan mendasar. Kalau kita sadar bahwa kita begitu dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh pribadi-pribadi yang bersatu dengan Allah sendiri, karena mempunyai kemampuan ilahi, yaitu kemampuan mencintai yang tanpa batas. Maka kita sungguh-sungguh bisa menjalani perubahan dengan lebih lancar, lebih membahagiakan, lebih alami. Apalagi kalau sadar bahwa kekuatan cinta kita itu berasal dari Sang Cinta sendiri, Tuhan sendiri yang sangat mengasihi kita, yang kekuasaannya, kemampuannya tanpa batas. Maka kemudian kita mengalir dari situ, perubahan mendasar di dalam dan mengalir dalam perubahan-perubahan yang nampak dalam kebiasaan, dalam tindakan, dan juga dalam keputusan-keputusan. Dan perubahan bisa dirasakan. Dan kita sungguh menjalaninya dengan penuh sukacita dan pengharapan. Karena perubahan kemudian mengalir dari dalam secara alami. Bukan sesuatu yang kita perjuangkan, yang seringkali justru berlawanan dengan apa yang secara alamiah kita pilih, kita tentukan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.